Ada pertanyaan yang disampaikan bahwa kaitan dengan istri yang diuji dengan kondisi suami yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang haram begitu ya. Perbuatan yang haram, apakah boleh bagi dia untuk meminta cerai dari suaminya tersebut? Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang pada hukum asalnya ya tidak dianjurkan ya, bahkan ada ancaman yang keras ya bagi seorang wanita itu apabila meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ya talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha al-jannah aw raihatul jannah atau kama qala Nabi SAW. Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka haram bagi dia untuk mencium aroma surga. Itu ancaman yang sangat keras sekali ya. Artinya secara sebaliknya juga dari hadis tersebut, apabila ada hal-hal yang diperbolehkan secara syariat, maka boleh bagi seorang istri itu untuk meminta talak ya dari suaminya, atau bukan talak ya, meminta khulu. Ini sudah kita bahas juga pada pertemuan atau bab-bab yang sebelumnya. Ya, tentu di sini perlu diperjelas kaitan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya tersebut ya. Bisa jadi masuk dalam taraf yang wajib dia untuk meminta cerai, bisa dalam kondisi hanya sekedar anjuran saja, atau tidak sampai pada taraf yang wajib. Ya, tergantung dari jenis pelanggaran suaminya itu. Kalau suaminya umpamanya terjerumus dalam perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk meminta fasakh ya dari suaminya tersebut. Maka perlu diperjelas pertanyaan tadi, apa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya tadi. Kalau suaminya tukang sihir, suaminya melakukan praktek-praktek kesyirikan, wajib bagi dia secara syariat untuk meminta khulu, meminta cerai dari suaminya tersebut. Nah, karena itu terjerumus dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin suaminya murtad, yaitu secara otomatis dia putus hubungan suami dan istrinya. Nah, tapi kalau upamanya perbuatan itu adalah perbuatan yang maksiat, ya itu pun dilihat tingkat kemaksiatannya. Ada maksiat-maksiat yang yang besar, ya, juga ada maksiat yang dia bertingkat. Ya, tapi apapun bentuk maksiat tersebut, ya, ketika suami terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia itu terjerumus dalam kefasikan, yaitu perbuatan dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Nah, di dalam Islam, maka secara syariat seorang wanita itu diberikan hak untuk boleh memilih boleh meminta cerai dari suaminya tersebut secara syariat. Ya. Umpamanya suaminya terjebak dalam narkoba, atau meninggalkan sholat, ya, atau ya judi online sekarang gitu ya, itu perbuatan dosa besar ya secara standar syariatnya. Maka secara hukum syariatnya wanita atau istri boleh ya, dan dia berhak ya menggugat suaminya tersebut kalau dia mau. Tapi kalau seandainya dia bersabar ya dengan kondisi itu, ya itu kan kembali kepada hak dia. Ya, kembali kepada kondisi istrinya. Kalau dia seandainya sabar dan melihat ada kemauan untuk berubah dari suaminya, ada proses perubahan dari suaminya, dan bimbing suaminya untuk berubah, maka itu yang lebih afdal. Nah, tapi kalau seandainya umpamanya tidak ada perubahan dan justru akan membahayakan dia, ditelantarkan hak-hak suami istrinya, ditelantarkan anaknya, bahkan membahayakan fisik dan segala macamnya, maka ya sebaiknya dia meminta cerai daripada suami yang seperti itu ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan ya, diharamkan bagi istri untuk minta cerai dari suaminya.